Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kekuatan sehingga kita sampai pada detik-detik menjelang berbuka puasa hari ini. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Beberapa menit lagi kita akan mendengar suara yang paling merdu di telinga orang yang berpuasa. Suara apakah itu? Ya, benar sekali. Suara adzan maghrib berkumandang. Saat ini mungkin perut kita sedang keroncongan, tenggorokan kita sedang kering, ataupun tenaga kita sudah berada di titik terendah. Namun ketahuilah, di balik rasa lapar dan haus ini, ada sebuah kemuliaan besar yang sering kita lupakan karena sibuk menyiapkan hidangan, sibuk motret-motret hidangan. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum." Yang artinya, ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. Nah, ini nih poin yang paling penting banget pada kultum kita hari ini. Siapa sajakah 3 golongan itu? Yang pertama, orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmidzi. Para ulama menjelaskan bahwa pada kata hatta tanda kurung hingga pada sepenggal kata hadis yang berbunyi as-shaimu hatta yuftiru yang artinya orang yang berpuasa hingga berbuka, pada sepenggal kata hadis ini menunjukkan bahwa sepanjang hari kita berpuasa adalah waktu yang mustajab. Namun, puncaknya adalah sesaat sebelum kita membatalkan puasa. Teman-teman di rumah sering bertanya-tanya tidak, mengapa doa saat lemas dan lapar itu begitu kuat? Ada yang bisa menjawabnya enggak? Oke, aku bantu menjawabnya ya. Karena saat itulah titik terendah ego manusia terlihat. Dan kita mengakui bahwa kita ini lemah. Kita butuh makan dan kita butuh pertolongannya. Dan pada saat itu juga hijab antara manusia dan Sang Khalik menjadi sangat tipis. Teman-teman di rumah sering menyadari tidak? Seringkali menjelang berbuka puasa, kita justru melakukan ritual-ritual yang kurang produktif. Semisalnya, sibuk menata makanan secara berlebihan, sibuk memotret hidangan untuk diposting di media sosial, dan sering sekali kita menghabiskan waktu dengan mengobrol santai yang tidak perlu. Bayangkan, Allah telah membanggakan kita di hadapan para malaikat karena kita sanggup menahan diri. Lalu Allah menawarkan, mintalah maka akan aku beri. Sungguh rugi bukan jika kesempatan emas ini kita tukar karena kita sibuk menyiapkan hidangan, sibuk memotret-motret makanan, ataupun menghabiskan waktu dengan mengobrol santai yang tidak perlu. Saya harap teman-teman di rumah mampu menggunakan waktu di bulan Ramadan yang mulia ini dengan sebaik-baik mungkin dan senantiasa menggantikan ritual-ritual yang kurang produktif tersebut menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi dan kegiatan-kegiatan yang lebih dianjurkan di bulan Ramadan yang suci ini. Dan perlu diketahui oleh teman-teman di rumah, selain waktu yang mustajab, selalu ingat janji Rasulullah SAW yang ada pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih." Yang artinya, bagi orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan apa sajakah itu? Yang pertama,
kebahagiaan saat ia berbuka puasa. Yang kedua, kebahagiaan saat ia bertemu dengan Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kebahagiaan berbuka bukan hanya soal rasa manis di lidah, tetapi rasa syukur karena Allah telah menyempurnakan ibadah kita hari ini. Mari kita simpulkan kultum pada hari ini. Saya selaku pembicara ingin mengajak teman-teman di rumah untuk memanfaatkan 5 menit hingga 10 menit terakhir ini untuk berhenti sejenak dari urusan hidangan dan sama-sama menadahkan tangan, memohon ampunan dan meminta pertolongan untuk kedua orang tua, keluarga, dan kemudahan urusan kita. Yakinlah bahwa setiap butir nasi dan seteguk air yang kita tunggu-tunggu saat ini adalah saksi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita diterima, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa saliha a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiqu ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.